So, ini adalah keyboard gaming slash minimalis lagi dari Funtech yang akan kita bahas di video kali ini. Dan ini adalah Funtech Macfit E87 RGB yang mungkin dari kalian sudah familiar karena ini adalah iterasi keduanya dari yang sebelumnya dan bisa dikatakan keyboard TKL budget yang udah oke. Sekarang apalagi nih yang barunya? Nah, mari kita bahas. Tapi sebelum itu seperti biasa, gua perlu memperkenalkan diri dulu, oke? Jadi di sini dengan gua Ali. So, di sini adalah channel Suka Review dan juga riset sesuatu berkaitan dengan teknologi. So, kalau kalian tertarik, bisa aja subscribe dulu ke channel ini dan pastinya aktifin juga notifikasinya ke all biar tahu dan langsung tonton video terbaru kita nantinya. Oke? Jadi udah lama banget ya nggak ngerasain keyboard TKL lagi dan pengen gitu nostalgia pakai keyboard ini gitu. Tapi sayang banget nih, Funtech tega banget kirimin kita pakai switch biru cuy. Ya. Sangat menantang banget ya kasih switch biru ke kita, padahal gua penasaran karena mereka sekarang pakai switch yang modelnya punya nama Funtech sendiri. Gue belum pernah cobain juga, jadi setidaknya ya gue penasaran oke apa gitu sama switchnya Funtech kali ini. Tapi it's okay ya, switch biru ya tetap switch biru, mau modelan apapun tetap diciptakan untuk mengganggu orang. Gue sendiri aja terganggu sama suara keyboardnya ini. Dan speknya sendiri si Funtech Blue Switch ini punya di 60 gram actuation, 2 mm pre-travel, totalnya dari 4 mm dan durabilitasnya udah tahan hingga 50 juta klik. Ngebicarain soal desain sepertinya nggak ada perubahan major pada keyboardnya, kurang lebih sama aja kayak yang sebelumnya, udah punya dua pilihan warna juga untuk hitam dan putih saat ini. Plate atasnya pakai metal dan case-nya pakai ABS. Dengan durabilitas yang menurut gue tuh sudah sangat oke dari kualitas, durabilitas serta bebannya. Ini mantep banget buat di harganya. Dan di sisi samping kiri kanan pun juga masih ada garis LED sebagai pemanis keyboardnya dengan badge Macfit 87. Bentukan case-nya ini juga agak sedikit slim di bagian row bawahnya dan ada hak di bagian row atasnya yang ngebuat sel keyboard ini sudah miring dari awalnya. Tapi tetap kalau kalian mau menambah ketinggiannya, di bagian bawahnya masih ada fit riser 2 step buat kenyamanan ngetik. Untuk konektivitasnya hanya colok kabel dan udah detachable menggunakan kabel Type-C. Posisi portnya juga ada di tengah yang agak geser ke kanan dan kabelnya sendiri sudah di braided. Di sisi permukaan terdapat logo Funtech di atas arrow dan ada indikator keyboard di sebelah escape-nya. Dan detail kecil mereka juga udah kasih separasi antar LED jadi nggak kelihatan bleeding ketika salah satu LED-nya nyala. Tentang keycap sayangnya ini cuma sekedar sudah di double shot. Tapi buat phone gue kurang suka karena pakai desain yang terlalu gaming banget. Ya agak norak juga dan kurang match dengan legend shortcut yang berada di bawahnya karena nggak tembus cahaya. Tapi ya karena udah dikasih harga murah, paling ya kita nantinya bisa invest keycaps baru aja sih. Udah banyak juga kok yang murah. Dan untuk layout TKL sendiri ya standaran TKL aja, tidak ada bentukan yang unik. Jadi nggak ada yang perlu dipikirin banget untuk yang satu ini. Dan untuk stabilizer mungkin perlu dirapihin lagi karena bawaannya belum di loop dan juga belum dirapihin. Mungkin untuk bisa meningkatkan pengalaman biar lebih enak lagi lah kita rapihin aja di bagian stabilizernya. Lanjut, fitur baru yang ada pada si Macfit 87 yang jelas di sini sekarang udah menggunakan lampu RGB. Warnanya soft juga dan bisa diatur dengan kalian suka. Ada beberapa mode untuk tema warnanya dan gak cuma sekedar rainbow backlit lagi. Ya ini sih campuran yang pas juga, apalagi warna keyboard yang kita pegang warna putih dan warna soft itu gua rasa adalah sebuah kombinasi yang pas ya. Selanjutnya juga untuk PCB-nya ini juga udah hot swap, jadi lu bisa mengganti switch yang kalian suka dan udah gitu hot swapnya ini udah universal plus udah ada 5 lubang. Jadi ya nggak perlu pikirin lagi buat ngemod si keyboardnya ini. Tapi ya itu tingkat modifikasi pada keyboard ini sebenarnya nggak banyak. Mau taruh foam case bawahnya udah penuh atau nggak slim gitu ya. Agak sulit juga tapi ya kalian bisa eksperimen lagi sih. Atau mau sekedar tempest mode ya bisa aja ya, walaupun gue kurang merekomendasikan ya. Sisanya sih kalian masih bisa ganti switch, keycap ya gitu aja sih palingan. Buat pengalaman menggunakan keyboard ini ya sebenarnya kurang lebih sensasinya sama aja kayak keyboard TKL yang ada. Ditambah switch biru juga ya, kayak semakin masa awal gua pakai keyboard mechanical cuy. Dan tentunya menggunakan keyboard layout TKL sebetulnya punya bentuk yang asik dan cocok buat para content creator yang masih sering edit-edit atau gunain banyak layout keyboard untuk shortcutnya mereka. Cuma buat sekarang ini ya memang makan banyak di tempat meja kalian. Ya kalian juga bisa custom keyboardnya buat personalisasi sesuai preferensi dan seperti biasa
biasa di software Fantech yang kalian bisa download di websitenya. Di sini kalian bisa diberikan opsi untuk mengatur makro, lighting, ya seperti itulah. Jadi ya keyboard ini masih worth it sih buat kalian consider, dan tentunya TKL ini juga sangat oke buat kalian bermain game karena masih tergolong ringkas ketimbang full size ya. Jadi ya bisa jadi pilihan kalian yang ngerasa size itu matter buat keseharian kalian. Sama tentunya kalau kalian mau cicil setup minimalis putih, gua rasa ini bisa jadi pilihan buat kalian juga. Terlebih buat harganya sendiri yang upgrade-nya itu jadi 579.000 ini ya, masih di ranah yang murah dan affordable. Tentunya dengan penawaran upgrade menarik dari hot swap switch-nya dan juga lighting yang sudah RGB yang bisa di custom sendiri. Ya daripada pakai rainbow effect kan ya gue sih mending yang ini gitu. Kalau kalian masih pada dengan keyboard TKL nggak nih? Coba komentar aja di bawah, oke? Oke, mungkin itu aja dulu bahasan gua dari Fantech MaxFit 87 RGB yang baru. Tolong bantu juga share video ini ke teman-teman kalian yang lagi butuh keyboard TKL bukan 60 ataupun minimalis lainnya ya. Dan jangan lupa kasih pendapatnya di kolom komentar sama like videonya ini kalau kalian suka. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord yang semua linknya itu ada di deskripsi. Dan yang terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.